Nah, ini di bagian akhirnya. Saya ingin Anda membuat seperti ini. Nanti saya siapkan untuk upload upload tugasnya gimana. Tulis topiknya dulu, topik penelitian yang akan dijadikan disertasi. Bisa satu, bisa dua, atau kalau memang masih belum yakin, tiga juga boleh lah gitu. Topik-topiknya apa, tentang apa. Kemudian calon promotor atau kopromotor, mestinya tiap orang sudah punya ini yang nomor satu dan nomor dua ini. Kemudian data yang dibutuhkan dan sumber datanya. Misalkan ini datanya bisa harus dari lewat ini ya, misalkan harus lewat operator X gitu. Data yang dibutuhkan ABC yang apa yang bisa yang bisa ngasih data itu misalkan operator X, tulis aja di situ. Tool yang dibutuhkan dan tool yang dikuasai. Oh, ini butuhnya toolnya ABC, sementara yang saya kuasai A, X, Y gitu. Berarti kan ada kesenjangan. Tulis aja di situ. Kemudian yang penting juga ini teman atau sumber yang bisa dijadikan referensi. Punya nggak teman yang jago di bidang itu sehingga kalau ada apa-apa bisa nanya gitu ya, bisa jadikan teman referensi. Kemudian pekerjaan saat ini untuk melihat kesesuaian topik dengan yang dikerjakan saat ini. Kalau matching bagus banget gitu, jadi bisa bisa saling mendukung. Kalau nggak matching juga nggak apa-apa. Yang penting Anda punya komitmen seperti itu. Nah, yang berikutnya komitmen berapa jam seminggu. Ini untuk ya boleh ngarang boleh nggak sih, tapi kalau 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 nulisnya pun saya pikir harus ini ya, harus masuk akal gitu. Ada yang komitmen, saya komitmen 8 jam dalam sehari gitu. Wah, itu sambil kerja tambah 8 jam lagi tuh makannya gimana gitu. Nggak usah mikir yang susah-susah lah, makannya gimana gitu. Belum yang ngurusin keluarga kayak yang ini, yang apa gitu ya. Jadi yang masuk akal aja lah. Tapi kira-kira dengan komitmen ini pekerjaan selesai gitu. Pekerjaan studinya ya, itu bukan bukan pekerjaan Anda ya wajib selesai gitu. Paling itu nanti nanti formatnya bebas, kalau bisa sedetail mungkin, bahkan kalau yang topik penelitian kalau bisa ada satu dua paper kunci yang kira-kira Anda bisa sertakan judul, ya, Anda citasi lah dua atau tiga paper kunci yang bisa jadikan referensi itu untuk saya baca kira-kira sesuai atau enggak seperti itu. Salah satu yang penting dalam melakukan penelitian itu biasanya gini, kalau yang saya dapat dari promotor saya dulu, Anda pada suatu ketika itu nanti akan menemukan satu paper kunci, satu paper yang paling mirip dengan apa dengan yang Anda kerjakan, nanti itu akan jadi apa semacam benchmarknya lah. Dia pakai metode X, nanti kita bisa buat sesuatu yang mengalahkan metode itu, atau kita bisa pakai itu kemudian kita kembangkan menjadi sesuatu yang baru. Itu paper kunci. Perlu waktu yang lama untuk menentukan itu dan perlu usaha gitu ya. Tapi insya Allah kalau kalau dijalani dengan baik, terstruktur, teratur gitu, dengan antusias, itu nanti akan ketemu. Saya masih ingat banget itu paper kunci yang saya pakai itu terbitan 2002 atau 2005 tentang multi skill entropy itu. Waktu itu sempat ramai dan sempat sempat bentrok lah ya, beberapa peneliti saling mengkomentari gitu. Dan akhirnya ya bagus gitu, saya bisa ambil sesuatu yang baru di situ, bisa aja saya jadikan disertasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau saya sambil ini ya, sambil sambil inilah sambil sambil mengabsen. Ya, Mbak Nomar Rinta Soliha, gimana Mbak, Ya, ada Pak. pertanyaan? Ya, saya mungkin bisa dipanggilnya Rinta aja, Pak. Hah? Rinta, Rinta. Panggilannya Rinta, Rinta, Pak. oke. Ini, Pak, terkait membaca literatur. Mungkin Hmm. ada rekomendasi atau saran bagaimana kita bisa apa mengorganisir literatur-literatur yang kita baca gitu, Pak. Karena apa ya saya termasuk masih berantakan, Pak, cara udah ngedownload nih, tapi Hmm. apa literaturnya kemana-mana terus kan katanya kita harus di itu ya dikelompokkan gitu di Excel dari jurnal apa, judul apa, terus findingnya apa. Nah, cuma saya masih belum kebayang bagaimana nanti kalau itunya seratusan gitu. Mungkin ini Pak ada rekomendasi atau saran. Gitu gini. Ya, membacanya kan tidak harus semua ya. Satu, pertama kita harus cari lewat keyword yang tepat.
nyarinya bebas, mau lewat apa namanya, mau lewat Scopus, mau lewat Science Direct atau lewat apalah gitu. Cari dulu, tapi keywordnya harus benar dulu. Setelah itu kita seleksi tuh. Ini sebenarnya nyangkut dengan literatur review, apa sistematik literatur review. Setelah kita tahu, kita ambil ini ya dulu. Biasanya kita ambil metadatanya atau kalau enggak, kalau di Scopus tuh bisa langsung kita, oh ini di exclude, dibaca. Kalau nanti kebanyakan yang kita harus baca, cari pakai keyword dulu. Setelah ketemu, kita seleksi lagi tuh. Mana yang nggak masuk. Oh ternyata judulnya nggak sesuai nih, padahal keywordnya udah benar kita exclude dulu. Nah, kalau yang sudah bersih, kira-kira sesuai, kita baca dari ini aja dulu. Setelah itu abstraknya ya, bisa jadi judulnya udah bener nih, abstraknya ternyata beda. Nah, itu exclude lagi. Jadi minimal nanti nanti kita bisa menyaring dari sekian sekian paper. Jadi, nah kalau bisa semua proses itu Anda catat. Keywordnya apa saja, nyarinya di mana, kemudian dapatnya berapa paper, rentang tahunnya berapa sampai berapa itu dicatat dulu, catat dulu. Ini langsung sebenarnya ini sekalian langsung bikin SLR itu bisa itu. Nanti setelah itu dibaca di apa diseleksi lagi. Kalau sudah dapat ini, sudah dapat yang bersih, judulnya benar, abstraknya ternyata benar, baru kita downloadin itu. Nah, baru setelah itu bikin bikin jurnal aja, bikin tabel aja. Misalkan nomor satu itu, saya punya nggak ya, biar bisa tak tunjukin gitu. Sayang yang catatan saya dulu tahun pas ini nggak di apa hilang sih waktu itu sempat rusak laptop saya. Ada contoh nggak? Oh ini Tartar. Nah, contohnya kayak gini cara bikinnya. Anda bisa sesuaikan ini apa ada saya punya file catatan tentang ide penelitian yang akan dilakukan gitu ya. Contohnya gini, ini biasanya terkait dengan ini deteksi apa epilepsi pakai EEG gitu ya. Autornya siapa, referensinya apa. Nah, kalau pengen lebih enak biar bisa ditelusuri, nulisnya pakai Mendeley. Jadi papernya kalau sudah di-download masukin ke Mendeley, terus sudah dibaca tahunnya berapa, kalau misalkan metodenya yang apa klasifikasi kan biasanya dataset, metode, akurasi, validasi dan seterusnya. Tulis aja gini, seperti itu. Jadi datasetnya apa, sensornya pakai apa kalau perlu, terus metodenya apa, akurasinya berapa, atau kalau nggak cuma akurasi hasilnya apa aja. Itu itu cukup membantu. Nanti ini akan terpakai waktu Anda nulis paper beneran untuk mendukung apa untuk reporting gitu ya, untuk reporting yang gampang. Berikutnya bisa pakai, sebentar ini ada Elicit nggak ya? Stop share dulu. Nah, ini kalau kalau online tuh repotnya kalau pindah apa? Elicit. Saya tunjukin, tak tunjukin ini. Ini lagi apa? Nah, ini saya ini udah kelihatan ya. Nah,
Ada AI namanya Elicit, elicit.com. Nah, misalkan saya ekstrak satu paper gitu ya, kita upload satu paper, misalkan ini saya upload paper, nanti kita bisa nggak cuma satu, bisa 8 gitu, 8 paper. Kalau yang nggak bayar, rasanya bisa 5 atau 8. Asal setara kita upload, nanti kita bisa bikin tabel perbandingannya secara otomatis. Nanti itu tinggal di copy aja. Next. Kok nggak keluar ya? Sebentar. Nanti ada sesi kok, ada sesi yang kita nyoba belajar pakai apa? Belajar bareng lah ya, belajar bareng cara menggunakan ini. Nah ini, kalau kita punya lebih dari apa? Summary, metodologi, terus apa lagi? Nah, di kanan ini kalau Anda lihat ini ada beberapa pilihan ini, ada beberapa pilihan yang mau kita tampilkan. Jadi kalau kita lihat ini kan judulnya, kemudian summary-nya, metodologinya apa. Gitu. Ini rasanya bisa semua sih mestinya kalau di-upgrade, ternyata dibatasi dia. Ada limitation, ada intervention effect, summary of introduction, dan seterusnya. Nah ini bisa kita tambah lah beberapa paper yang lain. Cuman kalau bayar saya nggak ngerti ini berapa gitu ya. Kalau mau janjian aja 8 orang atau 7 orang yang dari, atau angkatan ini ada berapa? 9 ya, 9 atau 10 orang janjian urunan buat beli ini gitu ya. Nanti dipakai bareng-bareng buat ini. Langsung bisa dibandingkan nih langsung. Bisa add paper. Nanti sampai berapa paper lagi gitu. Jadi boleh sih pakai alat bantu kayak gini. Yang penting nulisnya nanti boleh dibantu AI, tapi nanti harus tetap kita lakukan proses perbaikan gitu ya secara manual gitu. Semoga menjawab. Tapi nanti kalau belum terjawab, intinya jalani dulu gitu. Dilakukan dulu, nanti insya Allah akan ketemu cara yang paling gampang. Kalau yang saya lakukan kayak gini, saya baca, tidak harus penuh, tapi minimal dari abstrak, dari kesimpulan, kemudian saya bikin tabel perbandingan. Tapi saya kasih link pakai Mendeley supaya apa? Supaya nanti kalau saya perlu tinggal klik, saya tahu paper aslinya yang mana. Oke. Lanjut, lanjut. Siapa lagi Mas Ali apa Mbak Aziza dulu nih? Jadi Mas Ali dulu Pak yang raise hand. Ya, nggak apa-apa saya duluan ya. Tuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya ada dua pertanyaan. Ini yang pertama itu terkait dua-duanya terkait topik sih. Cuman mungkin pertama, jadi kan tadi ceritanya kan kalau kita udah punya satu topik gitu ya, rencana untuk disertasi itu kayak gimana. Nah terus pada saat di tengah keberjalanan nanti mungkin bisa cari mainan-mainan di sekitarnya gitu ya Pak istilahnya ya. Hmm. Nah, mungkin pengen tanya ini sih, misalkan udah dapat satu topik itu mungkin tentang topik A gitu ya, suatu topik memecahkan masalah apa gitu, udah ada satu masalah. Nah, mungkin tapi pada saat keberjalanan studi literatur, kemudian ngecek-ngecek state of the art seperti apa, terus nanti di tengah jalan tuh ketemu nih, oh ternyata ada masalah lain yang ternyata eh, menarik juga dan saya udah lebih kebayang gitu untuk menuju ke sananya seperti apa. Itu kira-kira menyikapinya atau gimana ya? Itu diskusi dengan promotor itu nggak bisa sendiri gitu. Oh Jadi gitu ya. kalau menurut saya sih catat aja gitu. Kalau ada temuan menarik, oh ternyata ada ini. Tapi kita harus tetap batasi supaya tidak terlalu lebar ya. Ini mungkin saya harus klarifikasi tadi. Kalau nemu mainan yang dimaksud itu gini. Untuk mencapai metode yang akan kita temukan nanti, itu kan pasti ada ketemu metode-metode awal gitu ya. Nah, itu kita evaluasi. Evaluasinya gimana? Kalau saya ya pakai simulasi, bikin simulasi, kita uji.
wah hasilnya kayak gini, ini hasilnya menarik nih, bisa bisa saya tulis. Nah, itu saya tulis, jadikan paper gitu. Sampai akhirnya ketemu yang ultimate-nya di akhirnya gitu. Jadi mainan yang dimaksud itu bukan bukan yang jauh banget, tapi memang dalam rangka menuju metode yang akan kita kembangkan. Kan kadang-kadang nggak secerah itu ya. Arahnya itu kadang-kadang nggak tidak sejelas itu. Kita harus meraba dulu, minimal ketemu apa? Ketemu metode-metode dasarnya. Kalau misalkan nanti di tengah jalan, jadi gini, Anda masih punya waktu nih sampai 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 proposal. Proposal itu kalau buat saya sih sekitar 60-70% dari yang akan persis dilakukan gitu. Tapi kan gini, ilmu ilmu pengetahuan tuh cepat banget kan. Kuatirnya waktu Anda semester 2 proposal udah di-tag, udah tanda tangan keluar SK, tiba-tiba tahun kedua ya, tahun kedua sudah ada yang klaim gitu, udah ada yang nulis yang sama persis. Otomatis kan harus bergeser arahnya. Kalau dengan bergeser sedikit aja sudah ketemu yang baru, oke, bagus. Tapi kalau memang bergesernya ternyata harus cukup banyak, nah itu harus dirundingkan dengan promotor. Intinya selama promotor mengizinkan, buat saya sih nggak ada masalah itu. Yang penting komunikasi. Jangan jangan pernah apa ya, menentukan atau memutuskan sendiri. Jadi bukan bukan berarti ini mengekang kreativitas enggak, tapi promotor Anda yang nanti paling paling bertanggung jawab atas apa yang Anda kerjakan. Jadi ya sudah diskusi aja, Pak. Ternyata gini, Pak, sudah ada yang pakai seperti ini, hasilnya nggak bagus. Tapi kalau ini digeser ke sini, hasilnya akan jauh lebih bagus dan saya bisa selesaikan ini dalam waktu berapa lama, misalkan seperti itu pasti akan ada pertimbangan. Jadi jangan khawatir lah, memang akan seperti itu, ketemu sesuatu yang lebih menarik itu ada. Kalau topik penelitian kan nggak apa-apa kan, tapi kalau pasangan kan nggak boleh. Ya, Pak. Nah, Hmm. kayak gitu tuh ini malah bagus dalam artian gini. Artinya kita sambil jalan tuh membuka membuka wawasan lebar gitu. Kalau dokter itu gini, keilmuannya sempit. Yang karena yang diteliti sempit, tapi wawasannya harus lebar. Dia ahli mungkin hanya di bidang itu, tapi dia paham paham lingkungannya, paham. Nanti Anda akan merasakan sendiri. Semakin banyak yang kita baca, literatur review, literatur yang kita baca, itu semakin kita bingung, bukan semakin ngerti. Gitu. Karena apa? Kan semakin tinggi tempat itu kan kita bisa melihat sesuatu yang lebih luas kan. Baca lagi itu kayak kita naik lagi. Tambah luas ini ada di sana itu ada orang yang bisa melakukan seperti ini. Ini jago banget ini. Aku nggak bisa yang kayak gitu. Ke atas lagi ketemu lagi yang lebih luas. Bisa nemukan orang-orang yang lebih lebih handal lagi, lebih gak karu-karuan lagi gitu. Jadi saya waktu selesai S3 itu datang ke Ibu Warek 4 Bu Rina, itu dosen saya waktu saya masih kuliah S1 itu ya. Ditanyain begini sama sama Bu Rina, gimana Pak setelah lulus S3? Tambah pinter? Wah itu menolak itu. Saya mikir agak lama jawabnya, tapi saya punya jawaban, Mbak. Enggak, Bu. Kok kok bisa? Iya. Semakin kita begitu lulus S3 itu kan kita baca banyak paper kan. Semakin tahu bahwa ilmu itu sedemikian luasnya gitu loh. Sehingga yang kita kerjain itu nggak ada apa-apanya sebenarnya gitu. Bener ngomongnya harus berkontribusi untuk apa namanya untuk ilmu pengetahuan. Tapi kontribusi kita itu seberapa? Kalau ini muka itu cuman kayak satu titik hitam gitu. Itu udah cukup itu. Kalau sampai bikin tompel itu luar biasa itu. Karu-karuan itu berarti. Jadi memang harus seperti itu, harus banyak baca, harus ini sehingga kita tahu bahwa yang kita ketahui itu sebenarnya kecil banget itu. Sudah menukik, tapi wawasan kita yang melebar karena kita jadi lebih tahu bahwa ilmu itu sedemikian luasnya sehingga kita nggak bisa kuasai semua gitu. Jadi kalau ada yang lulus S3 terus sombong, itu berarti sekolahnya nggak benar gitu ya. Nanti saya lihat Anda semua kalau udah S3 jadi sombong atau enggak. Kalau jadi sombong berarti bacanya kurang banyak, mainnya kurang jauh, belajarnya kurang dalam. Gitu. Oke, lanjut Mbak Sisa. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi saya mau tanya terkait yang statement of problem Pak. Kan disebutkan bahwa harus ada relasi dari
beberapa problem, terus kemudian nanti dapat apa satu hipotesis ya. Nah, kalau dulu mungkin merefer waktu S1, S2 itu kita biasa bikin apa statement rumusan masalah tuh ada beberapa poin gitu ya Pak. Misalnya eh, Hmm. poin A, B, C, kemudian nanti dijawab di kesimpulan A, B, C-nya apa. Nah, kalau S3 ini apakah eh, lebih baik dirurutkan sebagai satu poin besar hipotesis, terus kemudian dijawab nanti di kesimpulan, atau ya tetap perlu di apa jabarkan juga per poinnya detailnya seperti apa? Itu gimana, Pak? Gini sih, kalau buat saya sekarang akan jauh lebih susah kalau membuatnya per poin gitu, karena nanti problem itu bisa bergeser seperti yang dikatakan oleh Mas Ali tadi gitu. Jadi sementara kok buat saya mending generik dulu. Nanti nanti pada akhirnya akan ketemu itu poin-poin yang akan diingin. Hmm. Apa riset question tuh nggak usah banyak-banyak, satu tapi dalam. Nah itu yang harus dijawab, gitu aja sih. Karena apa? Khawatirnya kita nggak bisa. Itu kan kayak janji ya sebenarnya, ya, kayak kayak komitmen kita untuk menyelesaikan itu. Itu kalau khawatirnya nggak kejawab gitu. Jadi cara menuliskannya juga beda. Kalau di paper publikasi kan biasanya ngomong kesimpulan tuh nggak satu-satu kan. Gitu. Kalau paper conference tuh biasanya problemnya satu aja, kita jawab point to point tuh. Makanya bisa cuma 4 halaman gitu papernya. Kalau jurnal itu bisa dua atau tiga gitu yang kita jawab. Jadi makanya bisa sampai 12 halaman, ada yang sampai 30 halaman per jurnalnya. Tergantung detail atau tergantung panjang pembahasannya gitu. Kalau untuk disertasi saya sarankan tidak terlalu spesifik. Nanti di judul pun itu nanti tidak akan terlalu spesifik. Karena apa? Untuk apa ya? Untuk menghindari ini sih, untuk menghindari apa ya? Ya itu tadi, kalau misalkan ternyata topiknya harus bergeser dikit, itu kita nggak kejebak atau tidak terkunci oleh judul kita yang terlalu spesifik. Karena bisa jadi metodenya nanti tiba-tiba berubah gitu. Oh ini nggak cocok, ini nggak. Ini sudah dilakukan orang. Kalau sudah kayak gitu, kalau mau jahat sih udah ulang aja dari awal gitu. Tapi kan nggak kayak gitu kalau di Indonesia ya, di kita nggak akan seperti itu. Paling kita geser tapi dalam tetap koridor judul atau topik bahasan yang sama gitu. Oke. Tapi yang pasti tulis dulu. Sudah ada di sini Pak, nggak ditulis. Enggak Pak, tapi saya hafal. Itu pret itu. Selama tidak tertulis berarti tidak ada. Gitu aja kan. Jadi makanya semua proses kalau bisa didokumentasikan, bikin logbook, bikin satu buku pegangan, nanti tulis tanggal sekian apa yang dipelajari, apa yang didapat, referensinya apa aja, filenya disimpan di mana, itu bikin dokumentasi seperti itu untuk memudahkan kita men-tracing kalau ada yang perlu kita harus balik lagi gitu ya karena ada perubahan judul atau macam-macam gitu. Ya, siapa? Monggo yang lain. Nih Mbak Yohana udah mau sekolah lagi, mau balik lagi nih. Iya, Farihal. Si Philip belum beres ya yang di Koreanya ya? Udah kok Pak, udah jadi dosen lagi Pak di Surabaya. Oh udah balik dia? Iya Pak, udah Pak. 5 Aku tahun nggak ya Pak. update. Ya ya. Ayo yang lain. Kalau nggak ada selesai ya. Aku tak ke Izin Pak, belakang. aku mau nanya. Ya, ini siapa nih? Izin mau tanya Pak. Himawan Pak. Ya. Izin mau tanya. Kan untuk S3 ini kan kita harus mencari sebuah temuan nih Pak. Sebenarnya temuan yang baru gitu ya. Nah, sebenarnya pengen make sure aja sih Pak. Sebenarnya gimana sih cara kita untuk mastiin emang kayak temuan kita tuh benar-benar baru gitu Pak. Kita kayak untuk misalkan kita nyari-nyari referensi atau gimana, tapi di tengah jalan gitu ternyata kita ketemu juga nih riset-riset yang serupa kayak gitu.
Nah, Mhm. itu gimana Pak ya? Mungkin dari Bapak sendiri ada experience serupa gitu ya. Misalkan sudah punya topik apa, tiba-tiba sambil sambil nyari, terus ketemu topik yang sama, terus akhirnya perlu ada perubahan atau pendekatan lain terhadap topik tersebut. Itu gimana sih Pak kira-kira? Mungkin ada Nah, experience dari Bapak. ya, tadi sebagian jawabannya udah saya singgung di awal. Jadi kalau misalkan salah satu cara mencari ini novelty-nya cukup kuat atau enggak, ya diskusi dengan promotor dan dengan kita coba publish gitu. Kalau accepted berarti ada novelty yang diakui. Tapi sebelum ke sana untuk mencari novelty-nya kan kita harus lakukan studi literatur ya. Nah, kalau saran saya kalau pengen cepet coba cari paper yang isinya SLR, yang paper yang isinya studi literatur review. Nah, biasanya di situ di bagian akhir, di bagian diskusi atau bagian kesimpulan itu akan muncul pernyataan trennya akan kemana ini. Tren penelitian di situ akan lari kemana. Nah, itu biasanya muncul di SLR. Nah, harapannya apa? Itu akan jadi modal kita untuk menentukan positioning penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kita buka mapnya, kita taruh, oh titiknya di sini nih. Nah, saya harus lari kemana sesuai dengan itu. Nah, setelah itu kita cepet-cepetan maksudnya kita perdalam kira-kira arahnya kemana, ada nggak potensi pengembangannya atau ada variasi lain yang kita bisa berikan di sana. Gitu. Nah, perkara terus di tengah jalan ketemu yang serupa itu, ya benar tadi, kadang-kadang kita harus harus cepat banting setir, melakukan modifikasi. Contoh, saya bulan Mei tahun 2017 tuh ada satu paper yang saya mau submit, udah ready nih, udah draftnya udah lengkap gitu ya. Nah, iseng-iseng saya tulis keyword sesuai yang saya punya. Ternyata muncul itu paper terbit 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Muncul kepanikan sosial itu. Nah, tapi akhirnya saya Mbak Tenang, saya baca, oh kasusnya beda. Kemudian strateginya beda, pasti ada yang beda, nggak akan 100% sama itu. Nah, kemudian perbedaan itu saya ambil, saya kuatkan di analisis yang saya lakukan di paper saya. Artinya apa? Kalau saya lakukan publikasi yang sama dengan itu, selama yang lama itu saya sitasi itu oke, nggak ada masalah. Tinggal saya cek aja similarity untuk ngecek tulisan saya nggak kena plagiarisme atau apa gitu ya dengan paper. Jadi seperti itu aja kita lakukan perbaikan semuanya. Karena apa? Dua orang menuliskan hal yang sama, mencirikan sesuatu objek yang sama pasti beda. Bisa beda cara nulis kata-katanya, bisa beda sudut pandangnya, bisa beda nadanya gitu, urutannya dan sebagainya. Jadi intinya kalau buat saya sih jangan khawatir, maju aja dulu gitu. Jangan sampai pertemuan pertama itu terus bikin Anda, wah ternyata susah. Enggak gitu. Tujuan kita kuliah di sini itu biar Anda punya banyak bekal sehingga maju ke depan itu lebih pede kan gitu. Nomor satu ya jalan. Gimana ngomong mau gagal kalau nggak pernah dijalani kan gitu. Tapi ya harapannya nggak gagal kan. Maju terus gitu. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Rinta. Atau Ya, Pak. apa lisennya belum diturunin? Nggak, mau nanya. Ini Pak, saya tuh pernah lihat ada AI, jadi dia kayak menelusuri ujungnya suatu paper gitu Pak. Jadi misalnya di 2023, tapi sebenarnya itu relate sama paper yang di ujungnya misalnya di 1999 gitu. Nah, itu kenapa, kebutuhan apa yang sampai kita harus menelusuri sampai paper ujungnya itu Pak? Kebutuhannya apa sampai kita harus menelusuri sampai ke ujung paper itu? Nanyanya ke yang ini, nanyanya yang nulis paper itu dong, jangan ke saya. Jadi gini sebenarnya, gini contoh tadi ya tentang entropi. Saya mengembangkan metode yang untuk mengukur entropi satu fenomena gitu. Entropi itu kan sebenarnya paper awalnya kan tahun 48 itu kan yang Shannon itu. Kemudian orang mengembangkan lagi, ketemu namanya salis entropi misalnya tahun 60-an. Kemudian ada lagi approximate entropi tahun sekian. Terus ada wavelet entropi tahun 2002. Terus ada dispersion entropi tahun 2018-an. Nah, saya bisa, kalau misalkan saya
memang ngujinya tidak sekedar memakai entropi, tapi mengembangkan entropi sebagai satu parameter baru dari satu fenomena gitu, maka saya kadang-kadang harus perlu menunjukkan itu. Apa perbedaan atau informasi baru apa yang saya tawarkan dengan entropi yang saya usulkan. Gitu sih. Cuman kan gini juga sih sebenarnya. Bisa jadi kita refernya ke paper yang ngomong entropi paper tahun 2022. Tapi kita masukkan itu rumus Shannon entropi misalkan di situ. Nah, kita punya kewajiban untuk menghargai mengaknowledge siapa yang mengusulkan rumus itu. Ya lari ke paper tahun ini tahun 48 itu gitu. Saya pernah bikin paper, nah ada sinyal sintesis namanya Weierstrass lupa saya Weierstrass sinyal atau apa gitu. Nah itu papernya tahun 2017 tahun 1917 itu dikomplain sih disuruh ngilangin, tapi saya kokoh nggak apa-apa, tetap ada itu. List lagi ya. Yang lama-lama gitu yang menjadi paper yang muat judul yang pertama kali seperti itu. Jadi memang kadang-kadang perlu. Contoh saya nulis tentang image processing ya, Gray level difference metric. Gray level difference metric itu kalau nggak salah Weska itu nulisnya tahun 73 atau 77 gitu. Ya saya pakai itu, ini saya tetap citasi paper itu karena dia yang pertama kali mengusulkan metode itu. Baru setelah itu yang menggunakan itu untuk keperluan yang lain baru saya citasi lagi gitu sih. Ya. Masih Pak. Tapi kalau rumus-rumus dasar kayak V sama dengan I kalikan R itu udah nggak usah pakai citasi, itu nggak usah pakai paper referensi, udah jadi public knowledge kan itu. Lagian kalau nelusuri di mana itu? Siapa yang pertama kali nulis V sama dengan I kalikan R itu? Gitu sih. Satu lagi. Oh, sambil ngobrol sebentar. Kalau Mbak Nurmarinta di mana? Di Telkom? Mbak Rinta? Betul Pak. Iya betul Pak. Di mana? Di Gejar Kalong Pak. Di Gerlong. Kok kesini tinggal ngelundung ya berarti ya? Iya betul. Di Korpo? Bukan Pak, di lab pengujian Telkom Test House. Oh, ya. Dulu S1, S2 di? ITT dan TELI Pak. S2-nya di Telyu, tahun? Lulusnya 2021. 2021. Jadi pas pandemi. Betul Pak. Mana dulu? Kenapa Pak? Enggak ini Mbak Yohana. Hadir Pak. Kalau misalkan bandwidth itu Hadir Pak. si bandwidth itu Oh, freeze lagi ya Pak. bisa sebanding dengan si throughput gitu, tapi 100% itu Aku yang nge-freeze ya Pak. Enggak, bapaknya soalnya ini stop. Oh, oke Pak. Sharing. Nih kayaknya koneksi saya atau gimana ya? Iya Pak, seperti ya. Mas Alfa, di mana posisi? Di Pangkal Pinang, Pak. Di Bangka ya? Bangka, ya benar, Pak. Itu S1, S2-nya di? S1 saya TLU, S2 saya di UGM, Pak. Di Telyu di apa? Telekomunikasi. Prodinya? UTT, angkatan tahun? 2018 masuk. 2014, 14. Oh, berarti nggak ketemu ya. Anda masuk, saya keluar waktu itu. Terus UGM-nya di mana? Di TETI? Di TETI, Pak, ya. Sama siapa? Saya Pembimbingnya siapa? Pak Sunu, Pak. Oh, Pak Sunu. Loh, Mm-mm. sudah pulang ya Pak Sunu tahun itu ya? 2018 kan berarti kira-kira masuknya ya?
2019. Di UGM masuk tahun berapa? 2019, Pak. Oh, selisipan. Saya keluar, Anda masuk. Saya Januari 2019 keluar. Eh, Mas Ali udah kenal, udah tau lah. Terus Mas Ahmadana, di mana posisi? Ya Pak, saya di Telkom Jakarta Pak. Dulu S1, S2-nya di? S1 di ITB, S2-nya di Surrey Pak. Di? University of Surrey Pak, UK Pak. Oke, oh sore, ya, berarti sama kayak Pak siapa itu ya? Pak Miftah, ada beberapa dosen sini yang alumni. Sip. Ini Buasana Putri, tau lah, gak usah ditanyain. Mas Aswin belum di sini ya. Oke, paling hari ini itu, nanti pertemuan berikutnya gini, saya nggak akan full sampai 3. Ini 2 SKS apa 3 SKS ya? Kita ngomongnya kayak gini aja, jadi nggak akan ini. Terus mungkin akan ada beberapa yang agak teknikal gitu, tapi saya pikir Anda juga pasti sudah tahu lah, hanya ini mengingatkan lagi gitu ya untuk beberapa. Terus kita akan perbanyak diskusinya mau lewat. Kalau diskusinya saya tidak terlalu suka kalau Jabri, kalau bisa di grup aja. Kemudian mohon yang luar kota Anda janjian lah, kan ada ketentuan dalam satu semester ada berapa 1 atau 2 pertemuan ketemu di Bandung gitu ya, ketemu onsite. Nah itu janjian kapan gitu. Nanti saya akan coba menyesuaikan supaya kalau full online tuh ujian kita itu bukan online S3 online gitu, bukan PJJ, tapi reguler. Makanya dalam waktu 1 semester itu minimal ada 1 atau 2 pertemuan yang bisa dilakukan secara onsite. Nah, pertemuan onsite-nya itu tidak harus seminggu ini terus minggu depan. Bisa misalnya gini, Jumat Sabtu Anda di Bandung, Jumat kita ketemu, Sabtu juga bisa ketemu, nanti Minggu kan sudah bisa balik lagi kayak gitu. Seperti itu ya ininya. Jadi kita buat lebih ringkas sehingga banyak. Terus pertemuannya juga tidak akan 16 kali pertemuan full, tapi ada banyak waktu mungkin 4 sampai 8 minggu yang Anda bisa kerjakan menulis SLR secara mandiri di tempat masing-masing. Oke, terima kasih atas ini ya, atas kehadirannya. Semoga tetap semangat. Baru hari pertama, baru pertemuan pertama kok di kuliah. Semoga jalannya terang untuk menuju 6 semester ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak.